Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini bisa masih kita diberikan Allah kesehatan, panjang umur dan beribadah, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 15 dan sudah selesai kita membicarakan kudrat tidak boleh diarahkan kepada wajib dan mustahil karena tidak pas, tidak ada hubungan pembahasan. Kita simpulkan dulu, kita sembahyang wajib. Waktu kita mengerjakan sembahyang munculkan kudrat. Maka ketika kita membaca bacaan yang kita baca dan kita bergerak ketika sembahyang diikuti dengan kudratnya Allah. Itu cara memakai sifat Allah yang disebut kudrat. Bukan berarti kita punya sifat yang dimiliki Allah. Catat baik-baik atau ingat. Sembahyang wajib. Lalu kita kerjakan sembahyang, baru munculkan sifatnya Allah yang disebut kudrat. Lalu kita waktu mengangkat tangan, Allah yang mau kita mengangkat tangan. Kita tidak punya kemampuan mengangkat tangan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah yang merupakan kita ketika kita rukuk. Berarti semua yang kita lakukan di dalam sembahyang diliputi dengan sifat Allah yang bernama kudrat. Bukan dipaham, ini yang salah. Allah memaksa kita dengan kudratnya supaya kita sembahyang, itu salah. Kalau Allah memaksa dengan sifatnya kudrat, yaitu kuasa, supaya hamba-hambanya sembahyang, tidak ada di dunia ini yang tidak sembahyang. Kalau ada yang tidak sembahyang, berarti sifat Allah yang bernama kudrat tidak punya kemampuan juga. Nah, di sini namanya pelemahan sifatnya Allah. Kalau melemahkan sifatnya Allah, berarti kita sama melemahkan oleh sifat. Kesalahan kata, jangan la haula wala quwwata illa billah. Kenapa maafin tadi la haula wala quwwata illa billah disuruh sembahyang? Dulu kalau cara seperti itu ada yang sembahyangnya. Kami kada sembahyang ini guru karena kami dikudrati oleh Allah Ta'ala. Artinya kami kada sembahyangnya Allah Ta'ala menghadapi kami dengan kudratnya oleh sembahyang. Karena orang sembahyang itu diturunkan Allah, orang kada sembahyang pun diturunkan oleh Allah. Kan banyak juga disuruh sembahyang, berarti belum sembahyang kan? Belum. Berdalil kudrat gimana? Kira-kira sembahyang enggak? Kalau berdalil kudrat, dia muncul amalan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Disuruh sembahyang berdalil la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jelas saya ada yang sembahyang. Ini kesalahan fatal, salah merasuk. Mata bor itu ada bor, betul? Ya, mata bor itu membor dinding, ada kan? Bukan ini. Ada mata bor itu membor apa? Contohnya udah punya alat itu. Bor baik dinding, ada mau tembus, ada mau apa nih? Oh, soalnya ada tukang apa yuk? Ini mata bor ini ada mau tembus, ada apa tuh melekar ini? Ini bunga ini mata bor ulin. Tukang semalam ini jauh. Salah mata bor. Membor apa namanya dinding semen beton tidak mampu. Oh, soalnya ini mata bornya diganti mata bor kulit. Pertanyaan bagus nggak? Kalau salah mata
makabur. Makaburnya yang salah atau kitanya yang salah memasang makabur. Nah ini gergaji dipakai itu gergaji apa itu? Ada gergaji apa? Ada gergaji kulit, ada gergaji. Tetapi tahu kan gergaji ini banyak. Nah ya gergaji besi, dua lagi. Gergaji besi dipakai gergaji apa? Bisa. Kita tidak menyalahkan gergajinya, tapi salah memakai gergajinya. Nah ini banyak maaf pembahasan ilmu ini arahnya pada pasal sembahyang wajib. Kerjaan yang mewajibkan adalah Allah lewat hukum fikih. Lewat hukum fikih. Di ketika kita mengerjakan sembahyang munculkan ilmu tauhid. Kemudian nampaklah Allah Akbar. Allah menggerakkan kita sekalian. Melihat wayang, ingatlah dalam yang menggerakkan wayang ini bergerak. Nah ini, apabila karena di dalam hati kita seperti itu, di setiap kita sembahyang dulu lah dilatih. Sembahyang itu bukan lagi merasa kewajiban, tapi menjadikan kenikmatan dan kelezatan. Muncul lagi ya. Awal-awalnya memang wajib secara ilmu fikih. Sembahyang memang wajib. Al-wajibu ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Arti wajib itu mengerjakan berpahala meninggalkan berdosa. Sembahyang wajib kerjakan. Nah, di ketika mengerjakan konekkan Allah, nampak perbuatan Allah di ketika kita angkat tangan, nampak di perasaan kita perbuatan Allah di ketika kita rukuk, nampak perbuatan Allah di ketika kita i'tidal, nampak perbuatan Allah di ketika kita sujud. Tadi sahabat kita ada, alhamdulillah tuh Bapak bisa duduk, pun datang beliau tuh Rabbah Sidin. Berapa tadi jemaah yang menolong hampir-hampir anak-anak sempat ada yang subuh. Apakah ulun mengutamakan yang sunat subuh atau mengutamakan menolong seluruh kita? Alhamdulillah, alhamdulillah, mudah panjang umur. Nah, seperti Rabbah di situ. Ini biar dia menolongnya. Maaf yang hadir. Kita yang hadir nih Pak Ibu, ketika kejadian itu terjadi, disitulah nampak kudratnya Allah. Nampaknya kudratnya Allah. Bisa terjadi. Nah makanya maaf, kejadian apapun yang terjadi di alam semesta ini konekkan kepada Allah. Selama maaf itu kebaikan, itu ridho Allah. Bagaimana guru orang yang tidak sembahyang itu guru? Tak ingat kita lawan Allah. Itu orang-orang yang dimurkai Allah. Itu caranya. Apabila kita melihat kebaikan yang datang, kita datang pagi ini. Ini adalah nampak kudrat Allah. Apabila orang tidak sembahyang, tetap ingat kita kepada Allah. Ini orang yang tidak berilmu. Apabila orang yang mengerjakan kebaikan, ingat dengan Allah. Ini adalah anugerah dan rahmatnya Allah. Ini yang berilmu Allah. Jangan serba Allah terus. Sembahyang itu karena Allah. Ada sembahyang karena Allah. Itu gara-gara pada belajar ilmu fikih. Serba karena Allah. Kalau belum ada di Al-Quran belum. Kullu min indillah, yang apapun itu dari Allah. Itu ayat hakikat. Itu ayat hakikat. Ayat urusan di dalam, anak di dalam. Kalau misalnya dalam, anak di dalam. Nah, itu ayat hakikat. Kullu min indillah. Gara-gara belajar ilmu tasawuf tingkatan tinggi, gara belajar fikih, akhirnya membahas celana dalam
diarahkan keluar. Itu ayat hakikat. Qul kullu min indillah. Katakan semua apapun dari Allah. Benar. Tidak menentang ayat itu. Karena itu Al-Quran. Tapi jangan salah pemakaian. Salah dalam, anak di dalam, celana luar, anak di luar. Kalau salah peletakan, jadi apa? Ada lengkap. Ngomong sesat airnya. Nah inilah yang terjadi. Benar itu ayat. Ada lagi ayat wa ma ramaita idz ramaita walakin Allah rama. Itu ayat hakikat itu. Wa ma ramaita idz ramaita walakin Allah rama. Tidak melempar oleh orang yang melempar, melainkan Allah yang melempar. Itu bahaya tuh kalau pada konsep syariat tuh. Wa ma ramaita idz ramaita walakin Allah rama. Wa ma ramaita, tidaklah kalian itu melempar apa melempar. Walamada indramaita, di ketika kalian melempar, di ketika kamu melempar. Walakin Allah, tetapi Allah yang melempar. Gimana itu? Makanya belajar fikih bahaya ini. Kecepatan mobil yang biasa 60 di bawah 100, di bawah 120 gimana? Bapak Ibu minta maaf. Kecepatan mobil biasa kurang membawa 60 atau 70, di bawah 120 mana? Gimana? Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Kalau itu speed biasa sudah 60 atau 70, jangan dicoba-coba 120. Ulun dia Bapak Ibu pernah kecepatan 100, 100. Tapi di jalan tol Brebes itu Pak, lagi bersihin, turun tes mobil ini 100, 120, berulang lagi. Nah itu Bapak Ibu, itu cara ada pembahasan ilmunya ke dalam. Ada pembahasan ini arah ayat kepada keluar. Ayat syariat, ayat hakikat. Dua aja Bapak Ibu ini ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ayat syariat, wa iyyaka nasta'in ayat hakikat. Hakikat itu yang sebenarnya. Iyyaka na'budu kepada Allah, kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in kepada Engkau ya Allah kami meminta tolong. Berarti di dalam kita beribadah nampakkan, konekkan, ingatkan pertolongan Allah. Asyik Bapak Ibu kalau kita beribadah seperti itu asyik. Iya kena budu kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Nampakkan perbuatan itu. Nampak sembahyang. Di dalam sembahyang dinyatakan wa iya kanas kain. Iya kena budunya benar, wa iya kanas kainnya juga benar. Ini wa iya kanas kain yang dipakai. Kenapa nggak ambil tuh sapi korban orang kejadian dulu di Alabiu. Kita mau pulang Alabiu lah. Kejadian dulu. Kenapa maka sapi masjid hilang? Sapi masjid hilang. Ada yang korban. Dicari oleh orang kampung. Nah, ada di rumah siapa? Tok. Itu sapi masjid. Allah Taala menghendaki aku mengambil sapi masjid. Kayak Pak Gurudin, Mawar. Allah Taala menjauh kami mengambil sapi masjid. Allah Taala masalahnya salah memakai jadi maling permasalahan ada itu. Banyak benar di dunia ini yang jadi maling. Polisi kewalahan ketangkapan. Yang benar yang hati-hati. Allah menggerakkan ketika kita mengangkat tangan. Nampak kodenya Allah. Di situ ilmu tauhid yang muncul. Di hati ikhlas semata-mata karena Allah. Setelah kita benar mempraktikkan ilmu fikih syariat, maka waktu kita mengangkat tangan, Allah nolongi kita, muncul kudrat di situ.
Kudrat artinya puasa, kita tidak puasa. Hati kita ikhlas. Ada fikirnya, ada tauhidnya, ada tasawufnya di dalam kita sembahyang. Dan tiga macam ilmu ini, ilmu fikih di seluruh batang tubuh kita, ilmu tauhid di akal kita, ilmu tasawuf di hati kita. Dalam satu pekerjaan connect antara fikih, tauhid, tasawuf, dan tidak bisa dipisahkan. Tapi belajarnya Bapak Ibu khusus dulu. Setelah menguasai, baru belajar lagi tauhid. Setelah menguasai, baru belajar lagi tasawuf. Setelah menguasai, fikihnya kuasai, tauhidnya dikuasai, tasawufnya dikuasai, kombinasikan cara memakai tiga ilmu. Mudah-mudahan kita panjang umur sampai di situ. Amin. Nah, selesai kita sudah pembahasan itu. Kemudian syahadat penting atau perhatikan atau perlu diingat dan diperhatikan. Syahadat hanya yang memberi bekas. Nah, istilah ilmu tauhid lagi, hanya yang memberi bekas mempunyai kekuatan. Kalimat memberi bekas itu mempunyai kemampuan. Hanya yang memberi bekas yaitu zat Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala. Kalimat zat bukan terbagi kepada tiga. Kalau zat secara ilmu fisika ada zat padat, ada zat cair, ada zat gas. Ini zat, zat. Kalau zat itu zil sedikitnya. Kalau aidid itu PKI. Kalau aidid itu balawi. Itu judul kita buat jarum motif. Aidid itu PKI. Aidid itu balawi. Karena kurang disiplin ilmu apabila mendengar aidid hingga PKI, arahnya ke balawi. Pembohongan publik. Sampai raja dangdut jadi penceramah. Kalau ada menguasai mobil, rusak kayak disiplin ilmu. Belum betapa manusia. Jadi dokter itu sekolah yang luar biasa, analisa yang luar biasa. Jadi dokter ada beberapa keluarga kami di Hulu Sungai itu dokter bedah. Kayak apa? Kami jadi bisa sekolah. Jadi wanita membedah ini gimana? Kami membedah dulu. Yang dibedah boneka kan manusia. Membedah manusia. Sebelum praktik membedah manusia hidup. Dia itu praktik membedah itu, dokter bedah itu. Sebelum membedah manusia yang hidup, dia sudah sering praktik membedah manusia yang mati. Mayat dibedah. Tanyakan kepada dokter bedah, ada mau apa? Keuntungan aku membedah di dunia salah minta maaf kayak itu kan. Saking belumnya ilmu kedokteran itu berbeda. Apalagi ilmu agama. Nanti sama kita. Kalau zat tiga padat cair gas. Kalau zat bukan terikat dengan padat cair gas. Apabila zat pasti orangnya Allah. Kalau zat itu obat. Makanya bahasa Arab itu kalau kita perhatikan ya. Kalau Allah maghfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah ampuni maghfirli dzunubi dosa-dosa umat. Wa liwalidayya dan kedua orang tua. Warhamhuma berikan rahmat keduanya. Kama rabbayani shaghira sebagaimana keduanya membimbing aku di ketika masih kecil. Tapi kalau salah berdoa, Allah maghfirli dzunubi, ya Allah ampirkan ulul apabila ulul berbuat dosa, ampir
wali walidayya, kapirakan juga mama abah mana ini kan salah pengucapan. Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni gua. Kalau Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan gua. Mundur kalau saya sama jadi khotib. Siapa sih ini dia nanti kalau panitianya juga Ustaz Fauji misalnya, kalau Ustaz Fauji ikau Ustaz Fauji ini salah memilih, ikau nanggung dosa sama kita. Buat maka itu guru yang ampun guru sudah namanya ampun lah. Siapa lagi? Kan di tukang khotib itu kan ada sering ibu kalau kita kemana-mana tuh. Kalau kita daerah kita alhamdulillah termasuk bagus masih. Wal khatib naik, Allah maghfir lana wali Allah maghfir lana. Itu kedua. Kedua itu Allah maghfir lana, Allah maghfir lana wali muslimin wal muslimat. Amin. Kenapa maka Allah maghfir lana? Ya Allah kafirkan kami. Jadi bubuhannya amin. Siapa yang memilih? Walil muslimin wal muslimat, seluruh muslimin muslimat kafirakan juga, wal mukminin wal mukminat, orang beriman laki-laki mukminin perempuan kafirakan juga, al ahya nang hidup kafirakan semuanya, wal amwat nang sudah mati ia juga. Sumpah orang ini 40 jangan mengaminakan kabul. Jangan sembarangan dulu. Al-alimul fadil ya. Jadi anu MC. Al-alimul fadil, orang al-alimul fadil. Alim juga kalau itu orang alim yang punya kelebihan. Ini al-alimul fadil. Nang sakit padih orangnya punya kelebihan tapi orangnya pedih. Ustaz ya, pipi bulit. Orang ustaz ini ustaz tak kalau tadi ada layarnya itu tak pipi bulit. Nah satu tadilah kalau zal bukan zai itu adalah kalau zat tidak pada cair gas. Kalau zat tidak terikat pada cair gas karena Allah bukan benda. Nah, terus kita koneksikan ke Allah dulu. Bapak Ibu, kalau Allah itu benda, kalau Allah itu benda, pasti bertempat. Setiap benda bertempat. Apakah benda padat, benda cair, benda gas? Pasti bertempat. Kalau bertempat Allah Ta'ala berarti bertempat. Pertanyaan yang menciptakan tempat itu Allah. Apakah Allah bertempat? Sebelum ada tempat sudah ada Allah. Nah makanya jawab siapa yang mengatakan Allah Ta'ala di atas langit? Syirik. Ayatnya jelas guru deh. Ayatnya jelas. Apa ayatnya? Ar-Rahman wa ala arsy istawa. Bermula Allah yang bersifat rahman bersemayam di arsy. Berarti arsy itu tempatnya Allah. Kalau Allah bertempat di arsy, sebelum Allah Ta'ala menciptakan arsy, Allah Ta'ala-nya di mana? Kan arsy diciptakan oleh Allah. Sebelum Allah menciptakan arsy, Allah Ta'ala di mana? Belum itu ayat Al-Quran sudah jelas. Ayat Quran jelas. Ulun beriman dengan ayat, tapi ulun tidak ikut dengan pemahaman dia. Bapak Ibu, terus. Kalau Allah diyakini di arsy, berarti di atas ya. Ya. Bagaimana ayat Al-Quran? La tahzan innallaha ma'ana. Kata Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar ketika bersembunyi di gua Zur, la tahzan, janganlah kamu takut, janganlah kamu gentar. Allah bersama kita. Jadi Allah turunlah. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Berarti Allah dari arsy turun. Ayatnya
Ada ayat tekstual ayat Allah Taala di Arsy. Ada tekstual ayat Allah Taala di kita. Ainama tawallu hadza mawajhullah. Dimanapun kamu memandang, menghadap, disitulah Allah. Nah, ini semuanya namanya Bapak Ibu ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat harus dipahami pakai takwil. Apabila tidak menguasai takwil, beriman dengan ayat, jangan menyamakan Allah dengan makhluk. Syiriknya situ. Dalam bahasa Indonesia namanya kiasan. Tidak sedikit di masa-masa kita ini orang memahami ayat menyerupakan Allah dengan makhluk. Coba 3 ayat ini cukup. Ini ayat apa? Salah rasukannya ini. Salah penjabarannya. Ar-Rahman wa ala arsy istawa. Allah bersifat Rahman bersifat di arsy. Berarti Allah Taala di arsy. Ayat yang kedua, ainama tuwallu fatsama wajhullah, kemanapun kamu memandang di situ Allah, wajah Allah, berarti di depan. Ainama apalagi? Wa la tahzan, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah takut, janganlah gentar, Allah bersama kita. Berarti waktu itu Allah bersama Rasulullah di Badr. Berarti Allah berbeda-beda. Bapak Ibu, sesuatu yang berbeda-beda beda. Apakah Allah Taala terikat dengan itu? Nah, gara-gara kurang disiplin ilmu, memaksa diri untuk memahami, tidak terasa dia sudah syirik dan mensyirikkan orang lain. Maaf, ketemu ustaz-ustaz yang seperti itu, bakal jadi tafsir enggak? Tafsir itu kan buat manusia. Kita langsung ke Al-Quran. Oke, kalau ke Al-Quran, langsung ke Al-Quran kan? Ya, gimana Pak? Kalau langsung ke Al-Quran, kalau ayat begini, fatayammamu sa'idan thayyiban, bertayamumlah kamu dengan debu yang suci. Silakan, gimana keterangan itu? Keterangan itu gimana caranya memahami ayat itu? Kalau tidak langsung ke Al-Quran, fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau Rasulullah turun ayat dipastikan langsung. Dilihat oleh sahabat, Rasulullah turun ayat dipraktikkan oleh Rasulullah. Ayo, dipraktikkan oleh Rasulullah. Dilihat oleh sahabat. Berarti kalau kita langsung ke ayat, silahkan. Tapi syaratnya harus hidup di zaman Rasulullah. Angkat tangan, siapa yang hidup di zaman Rasulullah? Nah, ini kehati-hatian baik. Ini kalimatnya. Zat dulu. Berarti kalau Allah berpindah-pindah, itu berbeda. Allah bukan berpindah. Kalau Allah berpindah, berarti dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Pertanyaan, tempat yang ditempati Allah Ta'ala itu kan ciptaan Allah tuh. Ya, kalau ciptaan Allah belum ada tempatnya. Kalau Allah belum menciptakan, belum. Pertanyaan, Allah Ta'ala di mana? Sebelum di Arsy. Semua orang yang memahami Allah Ta'ala di Arsy, satu pertanyaan kuat itu apa? Memahami tekstual, tidak memahami secara tafsir. Itu namanya baik kiasan. Panjang tangan di kampung kami tadi malam ditangkap polisi. Ilustrasi di otak kita. Berapa mikir lapangannya itu panjang. Ada ngerti kiasan baik itu. Dalam bahasa Arab atau Al-Quran penuh dengan kiasan. Terus, nah, dan haram terus hanya yang memberi bekas yaitu zat Allah Ta'ala yang punya kemampuan, punya kekuatan, tidak boleh hanya Allah. Mana di sini? Kawi, mana kawi. Musawir, kawi ada arti Maria. Kawi mengerti mana? Tutupan. Ayatnya itu di jendela kedua. Yang al-kawi itu. Ya Pak, jendela kedua. Ada banyak macam-macam ya.
Nah, al-qawiyyu yang maha kuat, yang maha kuat. Artinya Bapak Ibu, Allah Ta'ala yang maha kuat. Kalau Allah Ta'ala perlu tempat, berarti Allah kuat rumah. Hancur lagi kalimat al-qawi itu. Nah, inilah berbahayanya Pak Ibu. Nah, kemudian kita akan sambung dan haram dikatakan kudrat yang memperbuat. Nah, ini kalau dijabarkan pembahasannya setengah jam yang selesai. Insya Allah setengah bulan ke depan kita sambung kembali. Kenapa dulu minggu depan ulun tidak ada, minta maaf tidak bisa datang karena ulun ziarah ke orang tua ulun di kota suci Madinah. Ulun Allah hari ini berangkat. Doakan ulun, mudah-mudahan perjalanan ulun sekeluarga ini dalam kebaikan, kemudahan, kesehatan, keberkahan. Ulun mendoakan kalian juga semua. Kita kirim salam dulu. Ikuti ulun hendak menyampaikan salam kalian kepada Rasulullah supaya perjalanan ulun ini banyak amanah yang dibawa. Artinya kalau banyak amanah yang dibawa itu satu cara perjalanan kita membawa amanah. Insya Allah dalam kemudahan. Nah itu Pak Ibu jangan tunggu ulun memadai. Kalau hendak amanah termakai, apakah tujuan? Kemana dia? Hendak ke Jakarta. Berapa? Menemui keluarga. Oh, tapi langsung niat ziarah keluarga. Nah, hendak balik dulu itu berapa? Ya, kejadian. Nah, orang di Bali itu ada wali virtual. Situ caranya sambil menyelam. Ada juga dari yang dua. Nah ini anak Bali bapak melihat tubuh Imam Samudra. Mudahan beribadah semua. Ikuti ulun Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian ulun sebut nama pian bin ayah sampean, ibu-ibu sebut nama pian binti ayah sampean. Berkirim salam lewat pian kepada Rasulullah dengan lafaz Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Ulun akan sampaikan nanti salam kiriman salam pian di depan makam Rasulullah karena Rasulullah pasti menjawab salam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim